karena dia bisa menjiwai sebagai seorang ibu itu tadi. Jadi menjadi seorang ibu kalau misalnya diomong kalau tuntutan, berarti kan dia melakukannya karena terpaksa, tanda kutip ya. Dan aku merasakan dia stresnya seperti apa gitu kan, pasti jiwanya tertekan kayak ya wis kalut gitu loh dalam perasaannya pasti kan. Di Filipina itu sedang ada tren anak-anak di bawah umur itu udah hamil di luar nikah. Tren itu maksudnya. Hai Vi semuanya, kembali lagi di Felicia Podcast, di mana kita akan membahas cerita-cerita yang tentunya relate dengan kehidupan kita para Gen Z ini, ya kan guys? Iya, betul. Oke, kali ini kita mau membahas tentang apa nih di bulan ini? Bulan yang banyak membahas tentang wanita nih pastinya ya. Apalagi ini menjelang menuju ke hari dimana para wanita pasti tahu lah ya. Emansipasi Iya, wanita ya. begitu banyak tentang wanita di bulan ini kayak gitu kan. Aku pengen cerita sesuatu hal yang menurutku itu sesuatu yang membuat aku kayak, oh ternyata seorang ibu yang punya anak itu juga bisa berpikir hal seperti ini ya, gitu. Itu membuat aku sedikit terkejut sebagai seorang wanita yang mungkin satu saat juga akan jadi seorang ibu, kan kita nggak tahu ya, entah berkeluarga nantinya atau enggak, tapi kan pasti adalah peran ibu itu di dalam kehidupan seorang wanita kayak gitu kan. Nah, jadi waktu aku lagi scroll gitu ya, baca-baca berita, kebetulan ini kalian juga bisa cari tahu sumber beritanya ada di BBC kayak gitu. Jadi BBC ini menyampaikan cerita seorang wanita bernama Carmen. Ini nggak tahu apakah wanita ini benar-benar namanya Carmen atau nama samaran. Iya, disamarkan. Ini nggak tahu. Cuman yang jelas kakak Carmen ini bercerita bahwa dia menyesal karena menjadi seorang ibu. Tapi di satu sisi dia punya anak. Dan di saat dia bercerita tentang anaknya, dia tuh nggak ada perasaan menyesal sama sekali. Nah ini kan kayak kontradiktif gitu ya. Padahal kalau kita tahu bahwa namanya seorang ibu kan pasti punya anak kan. Nah tapi dia bilang bahwa saya menyesal menjadi seorang ibu, tapi nggak menyesal melahirkan anak saya. Nah itu kan kayak waktu baca itu kayak, kok kontradiktif gini ya. Jadi maksudnya gimana ini? Nah jadi dia lebih ke menyesalnya adalah bukan karena dia melahirkan seorang anak, tapi lebih menyesalnya ke ternyata menjadi seorang ibu itu bukan satu keputusan yang mudah, karena harus bertanggung jawab dengan satu makhluk hidup ini ya. Maksudnya bertanggung jawab ya kepada seorang anak ini, bagaimana anak ini harus dia didik, harus dia bentuk menjadi pribadi yang apa ya, di usianya dia yang dewasa itu bukan jadi berandalan, bukan jadi seseorang yang nggak punya tujuan ataupun arah hidup. Itu kan satu satu tugas yang kita tahu pasti nggak mudah lah ya, untuk mendidik seorang anak yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mengerti apa-apa, yang dia hanya belajar dari lingkungan yang dia kenal ya, rumahnya, dari ibunya mungkin kayak gitu. Nah itu kan bukan satu hal yang mudah. Nah jadi di situ dia menyesal bahwa memilih keputusan sebagai seorang ibu, tapi dia nggak pernah menyesal mempunyai anak, karena ya dia bahagia gitu loh waktu ada bersama-sama dengan anaknya ini. Cuman yang membuat dia menyesal yaitu kenapa ternyata menjadi seorang ibu itu menguras waktu, menguras energi, apalagi juga menguras mentalnya dia, sampai dia yang awalnya sehat itu jadi autoimun. Karena dia stres menghadapi anak ini. Waktu misalkan anak ini sakit lah, atau mungkin anak ini kalau yang diceritanya itu anak ini mengalami keterlambatan gitu. Jadi nggak tahu ya, keterlambatan secara bicara atau apa, itu yang kurang jelasnya di situ. Cuman itu membuat dia jadi kayak merasa gagal sebagai seorang ibu. Jadi itu yang membuat dia menyesal bahwa ternyata mengambil keputusan menjadi seorang ibu itu nggak mudah kayak gitu. Dan itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya, tapi dia nggak menyesal punya anak ini kayak gitu. Nah jadi menurut kalian dari cerita yang aku udah share ini, ibu sendiri itu sebenarnya satu peran atau satu tuntutan dari seorang wanita nih? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth.
Bagi banyak orang, ibu itu adalah tuntutan menurutku ya. Bagi banyak orang. Karena di bumi ini kayak terkhusus orang-orang dahulu gitu. Kodratnya wanita itu adalah melahirkan atau memiliki seorang anak. Oke. Itu kan ya bagi banyak orang adalah tuntutan gitu sih. Cuma kalau dari sisi peran mungkin dari Cia, kalau peran itu seperti apa? Kalau ibu itu ibu itu peran ya, karena dia bisa menjiwai sebagai seorang ibu itu tadi. Jadi menjadi seorang ibu kalau misalnya diomong kalau tuntutan, berarti kan dia melakukannya karena terpaksa, tanda kutip ya. Bukan benar-benar dari keinginannya dia ingin menjadi seorang ibu, tapi karena tuntutan entah itu dari eksternal maupun internalnya dia itu sendiri ya. Tapi kalau dia seorang ibu itu dikatakan dia adalah peran sebagai seorang ibu, maka dia bisa kayak menjiwai benar-benar kayak mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan semuanya ya demi anaknya itu tadi. Jadi mungkin tingkat stres, tingkat tadi autoimun dan lain sebagainya yang sudah disampaikan, mungkin itu tidak terlalu tinggi seperti si perempuan ini merasa bahwa ibu itu sebagai tuntutan. Gitu enggak sih? Kalau aku loh ya, kalau aku merasanya kayak gitu. Karena kalau seorang wanita itu menyadari bahwa perannya adalah sebagai seorang ibu, ya sekalipun memang berat menjadi seorang ibu itu tidak mudah, ya kan? Tapi karena dia tahu perannya adalah sebagai seorang ibu, dan dia harus benar-benar bagaimana caranya membesarkan anak itu, mendidik anak itu. Jadi dia dengan sepenuh hati, jadi ngelakuinnya iya sekalipun berat tapi tidak itu menjadikan beban itu loh, tidak menjadikan sebagai sebuah beban, tapi dijalaninya dengan baik, dijalaninya dengan penuh sukacita kayak gitu. Karena kan beda tuh kalau kita menjalani segala sesuatu kita dengan sukacita dan kita dengan sebuah tuntutan atau tekanan itu kan berbeda pasti hasilnya, iya kan? Kalau misalnya kita dengan sukacita ya pasti kebahagiaan, senang, damai itu pasti ada. Tapi kalau dengan tuntutan, dengan tekanan, iya rasanya kayak berat banget. Ya sebenarnya nggak berat-berat juga menjadi seorang ibu kalau misalnya kita sadar bagaimana kita caranya memanage waktu-waktu kita, bagaimana kita dengan anak, bagaimana kita harus me time dengan diri sendiri kalau misalnya udah punya anak, udah berkeluarga gitu kan. Karena memang kan butuh nih, jiwa itu kan butuh kayak tenang, butuh kayak harus sendiri, butuh kayak ada relaksasi ya, ada namanya itu refreshing itu kan butuh kayak gitu sih kalau dari aku. Nah ini dari ceritanya Cia barusan ini menarik ya, kayak misalkan tadi kan Cia bilang bahwa seorang ibu itu juga butuh yang namanya me time. Sedangkan kita tahu bahwa itu mungkin berlaku untuk ibu-ibu yang punya neni ya istilahnya, punya seseorang yang bisa membantu dia untuk mengurus anaknya. Bayangkan bagaimana dengan seorang ibu yang juga faktor ekonominya juga kurang, kayaknya sila me time nggak ada gitu ya. Iya, apalagi banyak juga kan mereka akan bilang bahwa ya nggak ada waktunya istirahat sebagai seorang ibu, karena itu bukan sesuatu istilahnya, bukan sesuatu kalau bisa dibilang tadi kan peran kayak gitu, bukan lagi antara peran dan tuntutan, tapi benar-benar yaitu sebagai dirinya sendiri dan dia harus bisa menerima itu kan, harus bisa mengendalikan semua emosinya dia, mengendalikan semua perasaannya yang juga kadang pengen refreshing ya, pengen relax gitu, tapi ya sudah terlanjur mau bagaimana kayak gitu. Jadi bukan menyalahkan ibu-ibu yang mungkin di luar sana mungkin sudah terlanjur kayak berkeluarga gitu ya. Cuman ya kita harus benar-benar tahu bahwa itulah keadaan yang real benar-benar terjadi kayak gitu. Jadi jangan sampai bukan hanya secara mental yang nggak siap, tapi jangan sampai juga faktor yang lain ini membuat akhirnya mentalnya belum siap, ditambah yang Cia tadi bilang kan faktor eksternal yang banyak ini, jadi semakin stres gitu loh, jiwanya ini jadi nggak tenang kayak gitu kan, karena terus merasa tertekan, akhirnya terus merasa bahwa seorang ibu itu tuntutan, seorang ibu itu hanya peran. Kan kalau istilah bisa me time kan berarti ada waktu break aku dari dari menjadi seorang ibu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu realnya, kita bertemu dengan
kebanyakan ibu kayak gitu ya. Kita lihat mama kita sendiri aja kayak gitu. Kayaknya nggak ada. Mungkin kayak gitu ya mungkin ya. Ya jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi ya mungkin yang lain mungkin menanggapi. Mungkin ada. Iya. Siap dulu Mas, gak apa-apa. Mungkin ada kalau dalam satu keluarga itu seorang ayah bisa berperan sebagai seorang ayah, seorang ibu bisa berperan sebagai seorang ibu. Karena kalau misalnya seorang ayah tidak bisa berperan sebagaimana dia harus sebagai seorang ayah, itu kasihan ke ibunya sebenarnya ya, keteterannya, maksudnya kewalahannya itu Iya, dia kewalahan, di ibu. bener. Sebenarnya bisa mengatur waktu-waktu kita me time itu sebenarnya bisa kok. Ya contohnya ada salah satu keluarga di rekan saudara aja ya, di saudara aku nggak bahas yang lain, di saudaraku sendiri itu ada karena dia menyadari sudah menyadari peran masing-masing di dalam satu keluarga. Jadi dia perannya sebagai seorang ayah memang harus bekerja, ya kerjanya dari pagi start sampai pulang malam. Tapi dia pulang malam sebenarnya kan kalau misalnya seorang suami itu harus kerja kan capek begitu langsung istirahat, terus kadang kan marah-marah, kadang kan kayak gitu ya. Tapi ini enggak, karena sudah membuat satu perjanjian di keluarganya sendiri bahwa kalau misalnya habis pulang kerja apa kayak gitu selesai, kamu harus kasih waktu ya ke anak. Waktunya aku yang me time. Si istri itu harus me time. Me time-nya apa? Terserah di kesepakatan itu ya. Terus nanti seorang ayah pun juga harus minta waktu me time itu kepada seorang istrinya. Gantian ya, nanti aku me time-nya mungkin setiap hari Minggu, karena Minggu kan nggak ada jam kerja. Minggu, nanti kamu yang sama anak. Jadi sebenarnya itu harus ada kesepakatan antara ayah, ibu, dan anak. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan itu, ya itu tadi. Jatuhnya akhirnya perempuan lah yang jadi sasarannya, ya kan, yang harus membesarkan anak dan lain-lain sebagainya. Sekalipun mungkin si ayah juga dengan cari uang membiayai kan juga ikut, tapi kan nggak ambil andil, tidak merasakan kayak ini loh menghadapi rewelnya seorang anak, menghadapi tantrumnya anak itu, ya kan. Si ayah nggak melihat itu semua, hanya terima beres, kasih uang setiap bulan sama istri selesai. Tapi kan tantangannya istri itu kan ngadepin ini anak itu loh. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya menjalin suatu sebuah rumah tangga itu yaitu harus ada kesepakatan itu antara suami istri. Nanti kalau punya anak harus ada kesepakatan antara, supaya apa? Ya dalam satu keluarga itu bertumbuh keluarga yang sehat akhirnya. Ya kan? Makanya bisa dikatakan ibu itu sebagai peran, bukan tuntutan lagi. Kalau masih dikatakan ibu sebagai tuntutan, ya karena setiap pribadi yang ada di dalam satu keluarga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing. Ada tuntutan, saling nyala-nyalakan. Loh kan ini tugasmu kayak gini, nggak bisa, rame sudah. Ya kan, itu sih kalau menurutku. Oke, kalau itu kan berarti ada sosok prianya gitu ya. Ini ada satu cerita di mana nggak ada, dia belum punya suami, tapi dia udah punya banyak anak. Oke, jadi gimana kok bisa? Itu karena dia mengadopsi. Jadi itu di media sosial rame juga, semua pasti juga udah tahu gitu kan. Aku nggak mau nyebutin orangnya, tapi dia itu suka ngebantuin, bahkan ya nyelamatin ODGJ yang ada di jalan-jalan. Oke. Nah, ODGJ ini banyak juga yang memiliki anak gitu, dan anaknya akhirnya nggak keurus. Kasihan juga kan. Nah, itu dia akhirnya ada beberapa anak, aku juga lupa berapa, pokoknya udah ada yang diadopsi, dan itu dia sekolahkan, dia bener-bener kasih pendidikan yang bagus, dia kasih fasilitas semuanya, handphone, gadget untuk mereka belajar dan segala macam gitu kan. Bahkan nggak hanya itu, tapi kasih sayang juga dikasih. Terus ya jalan-jalan gitu kan, itu kan juga termasuk kasih sayang dari orang tua. Dia juga kasih, tapi dia belum menikah gitu. Nah,
Kalau kayak gitu gimana? Kalau tadi kan emang bisa dijalankan oleh dua peran, yaitu seorang ayah dan ibu. Kalau ini kan berarti dia yang harus menanggung itu semua gitu kan. Iya. Dia harus bekerja, dia harus mengurus anak dan segala macam sampai anaknya ini berkembang dan bertumbuh gitu kan. Jadi pasti pengennya jadi pribadi yang baik gitu. Dan aku merasakan dia stresnya seperti apa gitu kan. Pasti jiwanya tertekan, kayak ya wis kalut gitu loh dalam perasaannya pasti kan, bahkan dia menghadapi itu gak cuman anak-anak tapi ODGJ juga gitu loh. Itu kan menurutku itu adalah suatu tekanan yang ada di sekitarnya, tapi dia berusaha untuk gimana caranya, ya memang itu peranku sebagai seorang ibu, aku udah mengadopsi anak ini, ya memang harus aku jalani dan lakukan tanpa aku mengeluh, bener. Jadi ya meskipun berat, tapi ya dia terus benar-benar berjuang gimana supaya anak ini bisa sekolah dan belajar segala macam. Itu kan ya itu perjuangan seorang ibu ya. Jadi itu ya bagaimana peran seorang ibu itu sangat amat berat, tapi dia bisa menjalani. Aku akui dia hebat sih gitu. Sebagai seorang single parent itu keren gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang nggak punya sosok seorang ayah, tapi dia bisa gitu loh, bisa menjadi seorang ibu. Tapi ya mungkin ada di satu waktu dia juga stres, dia juga, kalau takut juga nggak tahu ya kan kehidupannya di dalam ya. Cuman dari ceritanya Vina yang tadi yang sempat nge-scroll di media sosial juga, bahkan itu kan ada di Facebook gitu kan, itu kan namanya Carmen itu punya kumpulan gitu kan, bahkan itu tergabung 96.000 orang di Facebook itu. Dan banyak juga ya berarti ibu-ibu yang merasa tertekan saat memiliki anak, bahkan dia tidak terima bahwa dirinya adalah seorang ibu. Dan itu menurut aku kasihan ke anaknya sih. Iya betul. Iya, benar ya kan. Tapi kalau dari aku tadi dengar dari ceritanya Lia, berarti seorang wanita dikatakan sebagai seorang ibu belum tentu mereka yang melahirkan. Iya, benar. Aku mengatur kata-kataku, betul nggak tadi? Iya. Jadi tidak melulu kita sebagai seorang wanita dikatakan kita adalah ibu saat kita melahirkan anak. Iya, betul. Benar, aku setuju. Ya kan? Tapi berarti saat wanita itu dikatakan sebagai seorang ibu, saat sekalipun bukan dari anak kandungnya sendiri, tapi dia bisa merawat dengan kasih sayang, dengan perhatian yang penuh, bahkan disekolahkan, bahkan sampai anak itu mungkin nanti sukses, bahkan keluarganya pun dirawat. Ya mungkin emang nggak banyak orang yang memiliki jiwa seperti apa yang tadi Lia ceritain ya. Seorang itu memang berarti orang itu hebat, dan kita perlu apresiasi orang itu banget, karena nggak semua orang bisa loh seperti itu. Iya betul. Bahkan menerima, kan itu kan kayak dikatakan bukan anak kandungnya sendiri, tapi dia bisa mengasihi, dia bisa menyayangi seperti anaknya sendiri. Itu kan nggak mudah. Ada juga orang yang melahirkan anaknya sendiri aja disia-siakan, disiksa, mungkin ya ada yang beritanya disakiti atau apa, anaknya harus dia bebek. Itu aja dari anak kandungnya sendiri. Lah ini loh bukan dari anak kandungnya, tapi dia bisa melakukan itu dengan penuh kasih itu loh. Gak mudah ya kan. Jadi kayak itu menyadarkan kita juga, kita ini cewek-cewek nantinya entah nanti ke depan kita kan juga nanti akan jadi calon-calon yang dikatakan ibu ya kan. Jadi kita bisa belajar ternyata gak mudah menjadi seorang ibu yang pertama. Satu pilihan keputusan yang harus dipikirkan jauh ke depan ya kan. Gak boleh kita mikirin cuma senangnya aja sesaat dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan jangka waktu 5 tahun ke depan. Tapi dalam jangka waktu yang panjang kita harus pikirin, karena jadi seorang ibu selamanya. Bahkan sampai anaknya kita sudah kuliah pun, anaknya kita sudah menikah pun, nanti kita tetap masih dikatakan seorang ibu ya kan. Jadinya harus benar-benar dipikirin. Kalau memang belum siap, ya it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak usah memaksa diri kita, karena kalau memaksa ya tadi itu jatuhnya tuntutan, jatuhnya tidak maksimal menjadi seorang ibu, ya kan? Ya itu bener tadi, kasihan ke anaknya, ya kan? Harusnya anaknya itu hadir ke bumi
dididik dengan baik tapi ternyata ditelantarkan dan lain sebagainya kayak gitu kan kasihan. Kan. Iya. Nah, ya, jadi aku jadi keinget juga lagi tren. Ini sesuatu tren yang menurutku aku nggak tahu karena apa faktornya, cuman menurutku ini sesuatu yang jangan sampai ya di luar sana membenarkan hal ini kayak gitu. Jadi nggak tahu ya kalian pernah dengar apa enggak. Jadi di Filipina itu sedang ada tren anak-anak di bawah umur itu udah hamil di luar nikah. Tren itu maksudnya? Jadi tren beneran semua anak-anak di bawah umur di sana berlomba-lomba untuk maksudnya mereka itu bangga di saat mereka dikatakan bisa mengandung. Tapi masalahnya ini usia mereka sebenarnya belum dikatakan legal gitu loh untuk ya punya anak lah gitu ya. Jadi masih benar-benar usia di bawah umur dan itu banyak gitu loh berseliweran di mana mereka bikin video, di mana mereka bangga di usia yang masih belasan itu bisa punya anak, bisa menyusui seorang anak. Itu aku sampai oh, wow, jadi itu jadi satu concern, itu sampai jadi satu maksudnya apa ini bahasanya? Jadi ya dalam pemerintahan itu sampai jadi satu hal yang sangat disorot dan memprihatinkan kayak gitu. Jadi pemerintah sedang fokus bagaimana caranya siswi-siswi ini ya kalau bisa dibilang ini karena masih usia yang belasan gitu ya. Jadi anak-anak muda di Filipina terkhusus wanita ini bagaimana caranya untuk mengedukasi mereka supaya ya stop hal-hal kayak gini gitu loh, membenarkan hal-hal seperti ini dengan beranggapan bahwa ya nggak apa-apa lah kan tren kayak gitu. Nah itu iya. Nah itu makanya jadi apalagi setelah ditanya bapaknya siapa ya mereka bukan nggak tahu ya istilahnya kayak ya udah kelakan sama-sama suka kayak gitu. Ya udah mau gimana kayak gitu. Yang penting aku happy karena aku bisa punya anak gitu. Nggak peduli bapaknya siapa, nggak peduli nanti anak ini bakal besarnya gimana karena ya itu tren. Aku sampai oh my god, ini udah lebih parah daripada Amerika yang aborsi ya. Maksudnya ya memang untungnya mereka nggak aborsi gitu aja, tapi ya tetap aja kayak kayak ya ampun ini nggak masuk akal kayak gitu loh, kayak itu sesuatu. Karena mereka belum tahu jangka panjangnya itu kayak gimana. Nah itu ya entah, aku juga nggak tahu. Mereka cuma mikir senangnya aja. Nah iya makanya itu sampai sesuatu ya. Jadi dari apa yang mungkin kita mau bahas hari ini tentang menjadi seorang ibu, jadi itu ya ada plus minus berarti ya, kayak yang tadi ya, jangan sampai juga kita bukan bersembunyi ya, kita menganggap itu sebuah tren bahwa seorang ibu itu maksudnya jadi kan kayak di pandangan anak-anak ini kan bahwa ya jadi seorang ibu itu keren loh, mungkin ya di pikiran mereka itu jadi seorang ibu itu keren apalagi di usia muda gitu kan, bisa berjuang punya anak, oke, bisa melahirkan, oke, keren kayak itu. Tapi maksudnya lo nggak mungkin yang di pikiran mereka itu loh kan, kita kan lagi bahas nih jadi ibu itu peran atau tuntutan gitu kan. Nah mungkin yang ada di pikiran anak-anak ini tuh bahwa keren loh aku bisa jadi seorang ibu. Iya, oke, itunya keren, tapi cara maksudnya cara dia untuk merealisasikan jadi ibunya ini yang nggak keren. Iya, yang kurang gitu ya menurut kita ya, kayak sesuatu yang aduh gimana ya kayak gitu loh. Ya tolonglah, maksudnya jangan sampai menambah angka penduduk tapi nggak menambah orang-orang yang pinter. Ya bukan bukan bilang nggak pinter ya, kok jelek juga bahasaku. Maksudnya ya jangan sampai anak-anak ini terlantar kayak yang bahasanya Cia tadi ya, cuman bisa melahirkan habis itu udahlah nggak ngurus, kamu urusin dirimu sendiri kayak gitu. Nah iya nggak bisa. Nah iya, jadi apakah itu juga bisa disebut seorang ibu? Kan enggak ya, cuman itu kan ibaratkan seperti ya udah kayak cuman melahirkan habis itu lepas tanggung jawab, ya nggak bisa kayak gitu. Tapi harus benar-benar bagaimana mentalnya seorang ibu ini ya, menjaga dan merawat seorang anak itu sampai benar-benar jadi orang yang baik gitu loh. Jadi ya mungkin juga buat yang underage ya tadi kan, jangan terlalu berpikir bahwa kalian kalau belum jadi ibu di usia yang mungkin 20, 30 ini kalian menganggap bahwa aku nggak akan bisa jadi seorang ibu seumur hidupku. Enggak kayak gitu loh, enggak, no kayak gitu. Tapi kalian tetap
seorang ibu, kalian datang aja kalau misalkan ke bank atau kemana kan pasti ditanya ibu, ya. Itu udah jadi ibu kok. Jadi seorang wanita itu pasti tetap akan menjadi ibu, cuman ya itu tadi, apakah ibu yang bisa memiliki keluarga, bisa memiliki anak, itu kan keputusan ya. Tapi kalau seorang ibu pasti semua akan menjadi seorang ibu kayak gitu. Dimanapun kalian berada, pasti kalian juga akan apa ya? Ya mungkin akan ada banyak hal yang membuat kalian belajar. Ternyata aku juga bisa jadi seorang ibu walaupun nggak punya suami, walaupun dalam tanda kutip tapi ya bukan yang kayak itu tadi, nggak punya suaminya kayak, maksudnya nggak menikah kayak gitu. Maksudnya atau mungkin cuman adopsi anak aja kayak yang lihat cerita tadi juga bisa. Jadi banyak bentuk di mana kalian bisa disebut sebagai seorang ibu kayak gitu. Jadi ya pasti itu maksudnya jadi satu hal yang kita mengerti bahwa pasti kok wanita itu jadi seorang ibu. Tapi ada timingnya aja ya kan kayak gitu. Kapan ya kira-kira aku bisa merasakan benar-benar jadi seorang ibu kayak gitu. Jadi ya itu pokok yang kita bahas kali ini ya. Jadi semoga jadi sesuatu hal yang membuka mata kalian gitu. Pikiran. Iya, jadi ya itu jangan takut buat kalian yang mungkin di usia-usia yang sudah dibilang perawan tua itu no. Gak usah didengerin. Iya, gak usah didengerin. Kalian hidup dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi ya semangat juga mungkin buat kalian di luar sana, Vi, terutama wanita yang mungkin ditanya mana pacarnya, mana jodohnya. Bilang aja ke ya nanti kalau udah waktunya lah, nanti kan pasti ada gitu aja lah jawabnya. Nggak usah yang marah-marah meledak-ledak juga, cuman santai aja. Iya, tapi mungkin pasti capek juga ya tiap kali ketemu ditanya kayak gitu. Cuman ya sabar-sabar aja udah. Atau kalian kasih aja berita-berita kayak yang gitu tadi, yang horor-horor itu supaya mereka sadar iya ya gak gampang jadi seorang ibu ya gitu. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa terus juga cek kita di setiap sosial media yang ada. Langsung ketik aja, search saja Felicia, pasti nanti muncul kita bertiga. Oke, see you on the next episode, V. Bye. Let's find the truth.